Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Alpen Saputra LC MSI dan teman-teman sekalian yang sempat hadir pada pagi hari ini. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah SWT dan diberi kesehatan oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam tolong kita curahkan kepada Nabiyana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita ke alam dulunya adalah gulita menuju alam yang terang menerang yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, saya Denny Satria dengan NIM 2156 1013. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang cara mendidik anak-anak, cara mendidik anak remaja, dan cara mendidik anak dewasa. Yang pertama dulu, cara mendidik anak-anak. Kita sebagai mahasiswa dan siswa nanti menjadi orang tua perlu kita ketahui bahwasanya usia anak-anak itu sekitaran usia 10 sampai 12 tahun. Jadi pada masa itu anak itu masanya bermain-main, masanya berpura-pura, masanya seru-seru. Dan juga pada masa itu anak itu masanya di sekolah dasar. Dan juga pada masa itu juga anak-anak mulai berbaur dengan sahabat sejawatnya, berbaur dengan keluarganya, berbaur juga dengan masyarakat. Jadi dalam hal ini orang tua itu harus berperan penting di usia anak-anak ini untuk mengajarinya hal-hal yang berbaur dengan agama juga sejak usia ini. Supaya apa? Supaya anak itu terarah hidupnya ketika dia remaja nanti dan dewasa nanti ke hidup yang lebih baik. Ajarkan anak itu sebuah pengetahuan agama. Jadi dalam hal ini dari hadis Rasulullah SAW bersabda, atau dari Ibnu Abbas dia bertanya, sungguh kami mengetahui hak orang tua atas anak. Lalu apa hak anak atas orang tua? Rasulullah SAW bersabda, berilah anak itu nama yang baik dan ajarkanlah adab yang baik. Jadi para audiens sekalian, kawan-kawan sekalian, di hadis tadi yang saya sebutkan tadi itu sudah jelas bahwasanya jikalau kita suatu saat nanti mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan, berilah anak itu nama yang baik, nama yang islami. Artinya itu supaya dia bisa memotivasi dirinya lain, memotivasi dirinya itu, dan juga bisa memotivasi diri orang lain. Sebab namanya itu dengan arti yang baik atau islami. Yang kedua itu ajarin adab yang baik. Dalam hal ini adab itu sangat penting karena adab itu lebih penting daripada ilmu. Jadi peran orang tua itu ajarilah adab yang baik sejak usia anak-anak. Dari materi saya ada beberapa yang saya akan sebutkan strategi cara mengajari anak-anak kita itu adab yang baik. Yang pertama itu misalkan meminta izin ketika ingin keluar rumah dan ketika masuk ke rumah orang lain. Yang kedua itu misalkan mengucapkan salam ketika masuk rumah dan masuk rumah orang lain. Dan yang ketiga itu misalkan juga makan itu harus dengan tangan kanan. Dan keempat itu wudu sebelum
dunia itu. Serta hormat, ajarin hormat kepada orang lain, kepada keluarga, kepada guru, dan intinya harus patuh kepada orang tuanya sendiri. Itu yang saya sebutkan ada beberapa, ada banyak sih adab-adab yang baik untuk kita ajak kepada anak. Tetapi dalam hal itu harus dibiasakan yang saya sebutkan tadi, dari usia anak-anak inilah harus kita biasakan. Nah, jadi hadis tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua itu ajarkan anak tentang sholat. Jadi kita sebagai orang tua suatu saat nanti kita tuh harus mengajarkan apa sih sholat kepada anak, tujuan sholat itu apa sih. Nah, memang di usia anak-anak itu tidak bisa secara sempurna sholat, tetapi kita sebagai orang tua itu harus bisa memberitahu pengetahuan tentang sholat. Misalkan seperti ini, nah kita hidup itu di dunia ini ada tujuan. Kita di dunia ini ada harus kita lakukan untuk bekal di hari nanti. Misalkan anak itu bertanya, apa itu nak? Yaitu sholat. Dan juga jelaskan juga, makanya dasar orang tua itu menjelaskan supaya anak itu tahu. Misalkan seperti ini, nah tujuan hidup kita itu sholat. Seperti dalam surat Quran Az-Zariyat ayat 56 yang bacanya itu Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya di dalam menciptakan jin dan manusia mereka untuk beribadah kepadamu. Nah, jadi itulah tujuan kita hidup di dunia ini. Itulah harus kita lakukan di dunia ini, tak lain tak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yaitu sholat. Jadi dalam hal ini ibu ingin ajarkan tentang sholat. Apa itu sholat, bagaimana tata caranya, bagaimana takbiratul ihram yang baik, bagaimana tahiyat, bagaimana baca yang lain. Nah, itu contohnya kita mendidik anak tentang hal sholat. Dan yang ketiga itu menceritakan tentang gambaran-gambaran Nabi dan Rasul. Jadi kalau kita ceritakan secara detail, anak itu tidak akan mengerti apa sih cerita-cerita Nabi dan Rasul. Tetapi kita tuh harus bisa menjelaskan kepada anak tentang Nabi dan Rasul. Misalkan seperti ini, contoh. Nah, Nabi itu ada 25 dan Rasul kita itu ada 1, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan juga ceritakan juga kepada anak kita itu, yaitu perjuangan Rasul dalam berdakwah ataupun dalam memberikan kebaikan. Misalkan anak bertanya lagi, seperti apa Ibu Rasulullah itu dalam berdakwah, maka kita harus menjawab sifat dari Rasulullah SAW itu yang paling kita harus contoh itu sifat sabar. Karena pada masa itu Rasul itu berdakwah memberikan kebaikan kepada orang kafir pada saat itu sering tidak diterima, tidak dihargai dan disia-siakan. Sering juga dilempari batu, dilempari kotoran dan juga dicemohi oleh orang-orang pada saat itu. Tetapi Nabi kita Rasulullah SAW bersabda, tapi Rasul kita itu sangat sabar sekali menghadapi orang-orang seperti itu. Jadi dalam hal ini ibu ceritakan supaya kamu itu bisa mencontohi sifat Nabi, yaitu tentang sabar. Yang terakhir, mengembangkan minat bakat anak. Jadi para audiens sekalian dan kawan-kawan sekalian, kita jika kalau mempunyai anak suatu saat nanti, baik laki-laki, baik perempuan, kita tuh harus mengetahui apa sih potensi yang dimiliki oleh anak kita, apa sih bakat yang dimiliki oleh anak kita. Kita tuh harus mengetahui supaya apa kedepannya itu dia bisa mengembangkan menjadi lebih baik. Contoh, misalkan anak kita laki-laki ini, dia itu hobinya bermain sepak bola, maka dia itu orang tua itu harus bisa mengembangkan atau mendorong anak itu bisa bermain sepak bola. Misalkan dibelikan sepatu bola, dibelikan sepatu yang bagus dan diberikan waktu untuk berlatih. Itu cara mendidik anak usia anak-anak. Intinya cara mendidik anak usia anak-anak itu ada 4. Ada 4. 1, mengajari adab yang baik. 2, mengajarkan tentang sholat. 3, mengajarkan gambaran-gambaran Nabi atau perjuangan Nabi dan Rasul. Dan 4, mengembangkan minat. Oke, itu tadi tentang hadis atau cara mendidik anak-anak.
Yang kedua itu cara kita mendidik anak remaja. Jadi perlu kita ketahui sebagai orang tua, usia remaja itu sekitar umur 15 sampai 18 tahun. Jadi dalam masa remaja itu dia sudah mulai memasuki masa pubertas. Masa dari anak-anak menuju masa pubertas itu menuju ke dewasa, hampir ke dewasa. Pada masa ini bisa kita sebutkan, bisa kita katakan dia itu sudah dewasa tetapi belum siap menjadi dewasa. Itu yang dinamakan dengan masa remaja. Dan juga pada masa remaja inilah masa-masanya kemasakan seksual yang sesungguhnya. Jadi dalam hal ini orang tua itu harus menjaga betul di masa-masa remaja anaknya itu. Karena apa? Jika salah sedikit pun lalai, sedikit pun dalam mendidik anak, dalam lingkungan maupun dalam hal lainnya, maka anak itu akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti bisa dia ikut pergaulan bebas, bisa lingkungan yang seluruhnya itu bermaksiat, dan juga hal-hal yang dimurkai oleh Allah SWT. Jadi dalam hal ini, dalam hadis tentang atau cara mendidik anak remaja itu, pesan Rasulullah kepada orang tua cara memberikan pendidikan kepada anak di usia remaja itu ada 4. Yang pertama, berhati-hati memilih teman. Jadi di kehidupan sekarang ini kan mencari teman itu sangat mudah sekali, baik dari sosial media, baik dari media-media lainnya. Maka dari itu orang tua itu harus memberikan arahan, bimbingan, jangan sampai salah memilih teman. Karena teman itu ada juga yang baik sedikit, ada juga baik seluruhnya. Jadi orang tua itu harus bisa memberikan arahan bagaimana memilih teman yang baik di masa yang sekarang ini. Dan yang kedua itu menundukkan pandangan dan menjaga kesucian diri. Tadi sudah saya jelaskan bahwasanya pada masa remaja itu masa kemasakan seksual itu sangat tinggi sekali, sangat kuat sekali. Maka dari itu pesan Rasulullah SAW ini sangat penting sekali, yaitu menundukkan pandangan dan kesucian diri sendiri atau diri orang lain. Maksudnya itu ketika dia berteman dengan lawan jenisnya, ajarkan anak itu tundukkan pandangannya di lawan jenis itu. Atau juga gak apa-apa kita ajarkan anak itu beritahu apa sih yang boleh dipegang, apa yang tidak boleh dipegang kepada lawan jenis tersebut. Supaya apa? Supaya mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena apa? Di masa sekarang ini banyak sekali terjadi nikah muda, hamil muda, dan juga hamil duluan dikarenakan apa? Dikarenakan pergaulan bebas dan lingkungannya bebas, dan juga dikarenakan tidak menundukkan pandangan lawan jenisnya. Itu pesan Rasulullah. Yang ketiga itu melarang menyerupai lawan jenis. Ini sangatlah fakta yang terjadi di dunia maupun di Indonesia. Pesan Rasulullah ini sudah terjadi di dunia. Misalkan pada saat ini yang sering disebut bahasa gaulnya LGBT. Jadi hal ini sangat dibenci oleh Allah SWT, menyerupai sesama jenis, menyukai sesama cowok, menyukai sesama cewek. Itu hal yang dilarang oleh Allah SWT dan dimurkai. Maka dari itu kita sebagai orang tua, para adik sekalian, suatu saat nanti kita tuh harus bisa memberikan arahan, bimbingan kepada anak kita yang masih remaja itu, bahwasanya bedakan antara laki-laki dan perempuan. Itu cara kita memberikan arahan kepada anak kita tentang melarang menyerupai lawan jenis. Dan yang terakhir itu mendidik anak dewasa. Jadi para adik sekalian atau teman-teman sekalian, dalam hal ini perlu kita ketahui anak dewasa itu sudah berusia sekitar 18 tahun sampai 22 tahun. Jadi dalam hal ini orang dewasa itu sudah bisa dikatakan dia sudah memiliki sebuah perencanaan untuk menjadi hidup yang lebih baik lagi. Memiliki perencanaan bagaimana ke depannya. Seperti dalam fungsi manajemen, orang dewasa itu sudah memiliki perencanaan, memiliki pengorganisasian tugas untuk dirinya sendiri, dan menggerakkan dirinya itu kemana sudah dia rencanakan dan sudah dia lakukan. Dan yang terakhir itu dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Itu dari fungsi manajemen untuk orang dewasa ya. Nah, jadi dalam hal ini bisa kita katakan orang dewasa itu sudah memiliki
pikiran yang matang dan pikiran yang bisa bisa dikatakan namanya itu bisa mengontrol dirinya sendiri mau kemana dia. Jadi orang dewasa itu dalam hal ini juga bisa menentukan calon pasangannya sendiri untuk kehidupannya, baik anaknya, baik keluarganya suatu saat nanti. Jadi dalam hal ini Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, nikailah perempuan karena apa faktor? Karena hartanya, karena keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Dan pilihlah yang utama karena agamanya, karena ia mengikat tanganmu atau mengikat semua yang ketiga tadi. Hadis riwayat Nasai. Jadi para audiens sekalian, Rasulullah SAW berpesan, jikalau kita sudah mapan, sudah mempunyai uang, sudah mempunyai pekerjaan, Rasulullah SAW itu berpesan untuk menikah kepada perempuan dengan 4 kriteria, yaitu keturunannya, kecantikannya, dan hartanya. Tetapi Rasulullah itu berpesan, pilihlah karena agamanya, karena itu semua akan mengikat seluruhnya. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan dari materi kita pagi hari ini. Sebelum saya tutup sampai dari saya ini, apakah teman-teman atau audiens sekalian ingin bertanya? Tidak. Baiklah, kalau teman-teman dan audiens sekalian sudah jelas dengan penjelasan saya tadi, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga atas waktunya telah menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Saya Denny Satria, NIM 0561013 undur diri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.